Halo, selamat malam. Kita di pertemuan terakhir hari ini. Malam, Pak. Ya, tadi ada Ade Lukman, hilang lagi. Bakal balik lagi nggak ya Ade Lukman ini ya? Ade Lukman, bisa dihubungi nggak teman Anda itu? Ade Lukman. Ditanya bakal balik nggak atau Ade Lukman ini ya enggak, tunggu hadir lah ya. Waktu di kuis ya baru sekali kejadian saya udah belasan tahun ya nggak tahu 11 atau 19 tapi belasan tahun lah ya, belasan tahun jadi pengajar ya Anda tebak sendiri antara 11 atau 19 yang tes belum 20 saya belum 20 ya. Yang dikumpulin tunggulah nanti lah masa hidup kasihnya ke Anda ya. Kerja kayaknya, Pak. Oh, aduh, tolong dibilangin ya ada Lukman itu ya, tolong ya. Waktu kuis fisika yang dikumpulin malah jawaban kalkulus ya. Nggak tahu, mungkin terlalu itu sama-sama barang ambil nggak tahu ya. Tapi waktu kuis fisika 3 yang dikumpulin malah kalkulus, saya udah ingatkan tapi belum dibalas ya. Mau gimana nilainya kalau kalkulus? Saya nggak ngerti kalkulus. Jadi belum saya nilai. Ya, lagi juga karena nggak cocok antara kunci jawaban dan kuisnya ya. Oke. Kenapa sebentar dah hadir tuh itu tinggal lagi ya. Ya udah kita lanjut dulu ya. Hari ini nggak ada bahan baru lah ya. Pokoknya bahannya yang sudah Anda punya aja udah bagus ya. Bisa dikerjakan. Oke, tapi ya tentu ya perlu banyak latihan lah. Ya kalau saya lihat Anda kalau ngerjain kuis ya repotnya begini ya. Pembahasannya saya berikan di offline. Tapi Anda ngerjainnya tetap seperti lembar jawaban di kuis ya tetap aja salah ya. Walaupun PR-nya dapat nilai 100 itu bukan bukan pasti karena betul, tapi karena bisa aja karena udah on time saya berikan 100. Ya. Kalau betul salahnya ya ikutin pembahasan di kelas, ya itu repotnya berpegang pada lembar pekerjaan rumah yang salah, ngerjain kuis juga pakai lembar itu, ya repot. Ya. Juga teman-teman, ya ini bukan hanya di kuliah saya ya, di kuliah yang lain juga eh, kerjakan berdasarkan update yang ada di kelas. Mungkin cuma saya yang kuliah yang ada hibridnya ya, yang ada kuliah offline-nya. Tapi yang lain kan ada kuliah online semua, ada solusinya. Itu yang dipakai untuk mengerjakan selanjutnya. Jangan lembar kerjaan rumah Anda. Ya, akhirnya jadinya hasilnya salah. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi ya itu update selalu dengan lembar-lembar terbaru. Mungkin Anda bisa tanya teman Anda yang hadir minggu lalu. Ya, kalau beruntung dia juga mencatat, tapi namanya juga zaman sekarang ya, mahasiswa zaman sekarang. Kalau bisa nggak mencatat, apa yang mencatat ya. Mungkin aja hadir tapi nggak mencatat. Nah itu repot juga ya. Begitu ditanya lagi ya nggak tahu juga. Ya, catatan menurut saya masih sangat penting sih untuk yang begini. Paling nggak sampai akhir semester, sesudah itu hilang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada catatan mau gimana caranya mau belajar? Ya. Tapi nggak tahu kalau Anda ada metode-metode lain ya. Ya kita lihat aja. Ya. Kita kerjakan sekarang PR-nya ini ya. Ini hubungan antara seri dan paralel digabung-gabung bikin pusing. Tapi cuma kita harus bisa menganalisa rangkaiannya gitu ya. Rangkaian yang pertama ini. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini ibarat membereskan tugas jangan langsung mau dari A sampai B. Kalau dari A sampai B kan memusingkan ya. Kerjakan bertahap mana yang bisa dikerjakan dulu. Ya misalnya ini. Ya. Ini jelas hubungan paralel. Ya. Hubungan paralel. Ya berarti R berapa itu? R kecilin malah nggak jelas.
R3 sama R4, Pak. Sebentar ya. Nah. 3 sama R4 paralel. Ya. Berarti saya bisa tulis, ya coba Anda ikutin lah ya, ini agak mungkin, karena saya, kalau saya di kelas saya gambar-gambar ulang, tapi di sini kayaknya melelahkan ya. Ini berarti R3 dengan paralel dengan R4. Saya bikin notasinya begini, R3 paralel dengan R4 ya. Kalau ada notasi ini artinya paralel ya. Ini artinya paralel. Nah, ini yang nggak ikut gimana penilaian minggu depan saya nggak tahu. Kalau ditambah itu namanya seri ya, karena nambah bisa. Jadi coba kita latihan. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16. Ya, betul. Ya. Sekarang kalau 8 paralel 8, 8 paralel 8 itu berarti ada tahanan 8 ohm paralel dengan 8 ohm. Ya. Ya, 1 per R ekivalen sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8 sama dengan 2 per 8. R ekivalen sama dengan 8 per 2, dibalik dua-duanya 4 ohm. Ya, jadi sini nanti jawabannya 4 ohm. Ya, gitu ya. Kalau paralel, kita udah tahu rumusnya begini. Ya. Malah untuk Anda, saya bisa buat rumus cepat. Ya. Kalau ada dua tahanan paralel, iya Pak Tom, Pak Tom bisa pulang mungkin ngajar di asrama. R2, ya. Kalau ada R1 R2, 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini rumusnya. Sama dengan, kalau saya samakan penyebutnya, R1, R2. Di sini jadi apa? R1 plus R2. Iya, di sebelah kiri R1 R2 dibagi R1 dulu ya. Jadi R2. Ini R2. R1 R2 dibagi R2 sama dengan R1. Ini R1. Walaupun nanti sama ya, tapi ini caranya ya. Jadi R ekivalen sama dengan R1 R2 dibagi R1 tambah R2. Apa artinya? Kalau ada ekivalen hanya dua anggotanya, ya perkalian dibagi penjumlahan. Ya. Perkalian dibagi penjumlahan. Begini. 8 paralel dengan 8 paralel dengan 8. Perkaliannya 8 kali 8. 64. Dibagi 8 tambah 8. 16. 64 bagi 16 berapa? Akhirnya ujung-ujungnya 4 juga. Ya. 4 ohm ya. Bisa cepat begitu kalau ada dua. Kalau lebih dari dua, terpaksa pakai rumus awal atau dikerjakan dua dibikin hasil dulu, dua dibikin hasil, dua dibikin hasil. Terserah mana yang lebih cepat. Kalau lebih dari dua, udah nggak ada rumus cepatnya. Lebih rumit. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini hanya berlaku untuk dua tahanan. Kalau udah tiga harus balik ke normal. Atau dikerjakan bertahap. Ya. R1 misalnya ada 3, R1 dengan R2 dulu beres. Baru R-nya itu dengan R3. Yang penting hanya boleh dua. Dikerjakannya bertahap. Ya. Seperti itu. Ya, satu persatu dikerjakan. Sepasang. Dua-dua bukan sepasang. Ya berdua-dua lah. Kalau udah 3 udah nggak bisa. Atau 4, 5, 6 udah nggak bisa. Ini hanya bisa untuk yang dua. Ya nggak bisa. Ya itu ya nggak bisa emang. Ya. Kalau mau tahu rumus bisa dipakai atau enggak, mending coba cara manual dulu beda. Kalau udah beda betul jangan dipakai di ujian gitu ya. Jangan langsung pakai di ujian rumus.
seperti itu begitu dibikin R1, R2, R3 ya. Jadi salah ya. Oke, nah sekarang ini berarti R3 paralel dengan R4, sementara yang di bawah ini kalau saya bikin ini R8 paralel dengan R11 R8 seri dengan R11. Ya betul ya, jadi kemudian ya, kalau Anda lihat yang ini semuanya ini adalah R7 paralel dengan R8 tambah R11. Nah, kira-kira gitulah. R11. Kalau saya gambar lagi, sekarang aja kondisinya dulu ya. Jangan langsung semua sederhanakan. R1, R5, R9, R2, R2. Kemudian di sini ada R6. Di sini ada R10. Nah, ini sekarang di sini ada R3 paralel R4. Saya bikin satu aja. R3 paralel R4. 3 paralel R4. Kemudian di bawahnya koneksi R7 paralel dengan R8 tambah R11. Ini kenapa hilang lagi 11 ini? Aneh. Oh, tuh undo kebanyakan. R3 R4 di sini. R7 tambah paralel dengan R8 dan R7 paralel dengan R8 tambah R11. R11. Ya, kira-kira gitulah ya. Bisa kita kasih nilainya dulu kalau gitu di sini daripada makin bengong, makin bingung, membingungkan. R1-nya berapa gitu ya. Repot ini ya. Bisa sih, ini udah offline semua. Ini online ini repot aja. R1 1910 2 ohm. Ya. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. 357 11 4 ohm. Ya. Tiga, lima, tujuh, 11, 4, 4, sisanya 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, ya, 10, ya. Sekarang ini kita kerjakan nih berarti, ya. Ini berarti 7, berarti dia adalah 4 paralel dengan 14. 4 paralel dengan 14. Ini akan sama dengan perkalian dibagi penjumlahan, ya. 4 kali 14 dibagi 4 tambah 14 sama dengan 52 ya. Bukan 56 ya. 56 dibagi 18. 56 dibagi 18 3,1 Sir. ya 3,11 ya, sama dengan 3,11. Mending 3 angka penting ya, jangan sampai cuma 2. Kemudian yang tadi ini 4 dengan 10 ya. Dengan 4 kali 10 dibagi 4 tambah 10. 40
dibagi 14. 40 dibagi 14 sama dengan 2,86. 2,86 ohm. Nah, sekarang coba, berarti ya harus digambar ulang lagi. Ya, dari asal sederhana ini digambar ulang lagi. Ya, R1 kemudian dua 10. Ini masih nggak ada pengurangan, dan di sini adalah tadi 2,86 ditambah 3,11 ya. 2,86 3,11 ya. Anda bisa betul di PR, tapi kalau nggak ngerjain sendiri ya lihat nanti akibatnya ya. 2,86 3,11 ya. Sebentar di sini masih tetap 2 ohm 4 ohm 2 ohm R2 10 ohm ya. 10 ohm 10 ohm ya. 10 ohm 10 ohm ya, kira-kira gitulah ya. Sesudah dapat ini ya kita bisa sederhanakan lagi ya. Berarti ini ada 10 paralel dengan berapa nih ya, 3,11 tambah 2,86 ya, sama dengan 5,97 sama dengan 5,97 ya. 5,97 berarti ya 5,97 paralel dengan 10 ya. Ini adalah 10 paralel dengan 5,97. Tapi dia ternyata kalau dihitung sama dengan 3,74 ya, dengan 3,74. Anda hitung lagi lah, 59,7 dibagi 15,97 misalnya ya, nanti 3,74 ohm, dapat lagi. Sesudah itu dia seri dengan 10 dan 12 ya, berarti rangkaiannya jadi 2 ohm 4 ohm 2 ohm ya, 10 ohm. Di sininya semuanya tinggal tersederhanakan jadi 3,74 ohm, dan di sini 2 ohm ya. Di sini 2 ohm. Ya, akhirnya nambah lagi 10 tambah 3,74 ditambah 2 paralel dengan 4. Ya, ini kalau mau disederhanakan sudah bisa. Ini AB ya. Ini A dan B. RAB udah nggak terlalu membingungkan notasinya, sama dengan 2 seri dengan satu paralel yang 4 paralel dengan jumlah semua ini ya, 15,74 ya, 15,74, kemudian seri lagi dengan 2 ohm ya. Jadi 2 paralel dengan semua ini, 4 yang paralel dengan ini, kemudian tambah 2. Ini kembali lagi, kalau 2 jangan bingung ya, sama dengan 2 tambah 4 kali 15,74 per 19,74 ya, karena perkalian dibagi pemecahan ditambah 2 ya.
Ya, akhirnya dapat 7,19 ya kalau nggak salah ya, 7,19 ohm ya. Itu kira-kira ya 7,19 ohm ya. Mana nih? Satu orang saya satu kutip. Ya 7,89. Wah itu ini, waduh ya, hebat nih, persis dengan kunci jawaban saya sampai 3 desimal ya, betul jawabannya ya. Gimana yang lain? Nanang. Nah ini salah Nanang ya, ini nggak apa-apa, belajar PR nggak apa-apa, tetap 100 kok kalau salah, yang penting on time ya. Nanang ini early submitter atau late submitter ya. Jam 10.30 masih oke lah. Kadang-kadang ada yang ngumpulin sampai jam 23. Rizkian. Tiga koma 3,8 lanjut, mana dia? 7,2 ya, 7,2 kira-kira betul lah nih ya, kira-kira betul, udah betul caranya, tinggal nanti diteruskan lagi ya, diteruskan maksudnya dipertahankan di saat kuis ya. Saat ujian ya, ujiannya kita ngikutin jadwal aja ya, jadi bukan minggu depan tapi 2 minggu lagi ya, ujiannya. Kalau ujian ya, ujiannya bulan Mei tanggal 13 ya, bukan tanggal 6 Mei minggu depan ya, tapi tanggal 13 ikuti jadwal ya, kira-kira gitu ya. Kemudian ya ini latihannya bisa yang lain lagi ya, tentukan tahanan antara A dan C, beda lagi, antara C dan D beda lagi hasilnya, antara C dan A mungkin bisa dikerjakan mungkin enggak ya, tapi tentu saya sudah pastikan bisa dikerjakan baru diberikan soalnya kepada Anda ya. Ya, misalnya kita latihan dulu lah yang mudah untuk ganti-ganti ya, nggak akan jauh dari ini ya, nggak akan jauh dari ini. A, B, C 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm. Berapa RAB? Langsung kalau pakai kalkulator aja tanpa mikir-mikir, oh ini paralel berarti sekian nilainya, terus paralel seri dengan ini sekian nilainya, ini bisa nggak? 4 dengan 4 paralel, 4 dengan 4 seri, jadi dia 8 paralel dengan 4 ya, 8 paralel dengan 4 berarti 8 paralel dengan 4 itu 32 dibagi 12 sama dengan 2,67 ya. Ini 2,67 tambah 4 tambah 4 sama dengan 6,67 6,67 paralel dengan 4 berapa coba? 6,67 6,667 tambah kali 4 dibagi 10,666.
dibagi 8 kali 4 dibagi 12. 8 kali 4 bagi 12. 2,67 tambah 4 tambah 4 6,67 paralel dengan 4 6,67 6,67 dikali 4 dibagi 10,67 2,5 misalnya. Gimana Anda betul nggak 2,5? Ya. 4 paralel 4 yang ini 4 tambah 4 ya paralel dengan 4 ya kemudian seri dengan 4 dikurung atau kurungnya beda aja seri dengan 4 ya kemudian paralel lagi dengan 4 ya ini semua paralel lagi dengan 4 ya RAB 4 paralel dengan ya, kurung pertama yang paling besar nggak bisa disederhanakan dulu yang ini 4 paralel 4 paralel 8 ya Anda coba kerjakan ya 4 kali 8 dibagi 12 2,67 tambah 4 ya sama dengan 4 paralel 6,67 sama dengan kenapa salah 2,5 oke sekarang berapa RAC coba saya diam Anda bersuara ya karena ini adalah pertemuan terakhir udahlah ya tadi saya ingin yang bicara aja yang datang ya yang dianggap hadir kalau mau hadir tidak bersuara tapi dianggap hadir ya silakan kirim surat email sakit nggak apa-apa ya email sakit seperti bukan izin ya seperti Rinaldi hari ini bikin izin ya nggak bersuara tapi dianggap hadir ya gimana sekarang kalau diukurnya pakai ohmmeter dari A ke C ini bisa digambar ulang ya kalau kawat kan bisa diperpanjang bisa diperpendek nggak mempengaruhi nilai ya bisa dipeotkan bisa dipanjangkan ya. Sambil intermezzo saya ada pertanyaan ini Saya ketemu R-nya 2, Sir. RAC Iya, RAC. bentar ya Habib Otip Iya, Khotib, Sir. ini intermezzo ya kalau ini 10 ohm 5 ohm berapa RXY 10, Sir. 10 RXY
ada koneksi seperti itu, 10 ohm, 10 ohm, 5 ohm. 10 dapatnya dari mana? Maaf sir, salah. 2,5. 2,5. 2,5. Ya, karena ini intermezzo masih dianggap salah itu. Coba yang teliti lah. 8,3. 8,3 juga salah. Jawabannya 5. Ada yang tahu? Menjelaskan kenapa 5? Karena ini nggak ada koneksinya nih. Ya. Kawatnya putus di situ. Kebetulan soldernya kurang. Ya, jadi cuma 10 dengan 10 paralel. Ya, kalau 10 dengan 10 paralel tinggal 5. Ya. Kalau ya kira-kira gitulah kalau intermezzo ya. Hati-hati dengan koneksinya. Kalau betul-betul terkoneksi baru hitung. Kalau itu kan cuma masih belum disolder yang benar. Kalau disolder yang benar begini ya, nah baru betul ya. 2,5 ya. 2,5 ohm. Ya, karena 10 dengan 10 paralel jadi 5. 5 dengan 5 paralel jadi setengahnya, 2,5. Ya, betul itu. Tapi kalau keadaan seperti ini jawabannya 5 ohm. Ya, 5 ohm. Kebetulan saya udah periksa semua koneksi di sini udah betul ya, nggak ada yang nggak connect, jadi nggak bisa seperti itu ya. Tadi jawabannya teman Anda itu 2 ohm. Yang lain gimana? Aklamasi, setuju? Koalisi dengan jawaban teman Anda? Atau mau membuat karpet merah untuk teman Anda? Sekarang akhir-akhir ini karpet merah. Ya, kalau yang masih ikut berita politik silakan ya, mungkin ngerti karpet merah. Kalau enggak ya sibuk di kerjaan, sepak bola nggak ada karpet merah. Ya, ini bisa dikoneksi seperti ini. Ini kita beri nama dia D. Ya, karena bingung ya. Dari A ke D jalannya, ini D sekarang. Ada 4 ohm. Kemudian dari D ke C ada 4 ohm. Berarti ini C nih. D ke C ada 4 ohm. Terus dari A ke C langsung ada 4 ohm nih yang ke tengah. Ya. Berarti A ke C ada 4 ohm. Ya, di sini C bisa kita bikin gambar begini. Ini semua C sebenarnya. Ini C, ini C, ini C semua. Karena dua titik yang nggak ada resistornya, titiknya sama aja namanya. Ya, bisa juga namanya C di sini. Baru beda nama kalau ada resistor di antara dua titik tersebut. Kalau enggak ya sama aja. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah koneksi dari A ke B. 4 ohm. Ya, kita gambar ya. A ke B. Kemudian dari B ke C ada lagi 4 ohm. Ya, ini dia. Ya. Ternyata mirip seperti tadi ya. Kalau tadi 5 ini 10 10 5, ini 8 8 4 ya. Karena yang atas seri, yang bawah seri, yang tengah cuma 1 ya. Ini akan sama dengan 3 yang seperti ini. Nah, kira-kira gitulah, ini harusnya sampai di sini aja ya. Ini nah, gitulah ya. 8 4 8 8 ohm 4 ohm 8 ohm ya. 8 dengan 8 jadi 4 4 dengan 4 jadi ini akan sama dengan 2 ohm ya. Anda harus cari nih sama dengan 2 ohm gimana caranya, harus bisa lah, masa nggak bisa internet itu ya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba
Nomor 2. Paling nggak nomor 2 hanya sampai ke tahanan lah ya. Yang penting tahanan Anda udah bisa tahu gimana menghitungnya. Kalau yang lain mungkin terlalu sulit ya gimana. Agak lama ya. Oh, tadi mungkin dari halaman sebelahnya di copy ya, lebih cepat ya. Oke. Ya. Sekarang mungkin kalau kita mau yang penting inilah dulu, ini aja lah. Berapa arus di sini kalau ditanya orang? Ya, berapa arus di sini? Berarti kita harus bisa menggantikan semua tahanan menjadi ada 12 volt dengan satu tahanan yang menggantikan seluruhnya ya. Satu tahanan yang menggantikan seluruhnya R ekuivalen. Itu aja dulu. Ya. Bisa? Dua belas per 6 berapa? 12 kali 6 dibagi 18. 4 ohm. Ya. Berarti ini jadi 4 ohm. Ya. Ada Lukman ada? Ada Lukman? Halo? Empat ohm, 4 ohm. 3 ohm, 5 ohm. Ya, 3 ohm, 5 ohm. Dan jadi begini. Ya, 12 volt. Nah, ini ada ternyata yang di atas 8, yang di bawah 8. Ya, berarti 8 dengan 8 dengan cepat kita udah bisa jawab 8 kali 8 dibagi 8 kali 2. Nanti dapatnya 8 per 2 setengahnya. Ya, sama dengan 4 ohm. Jadi kita tahu kalau ada tahanan yang nilainya sama digabungkan paralel, nilainya jadi setengah dari yang awal. Ya. 5 dengan 5 paralel jadi 2,5. 10 dengan 10 paralel jadi 5. Langsung jadi setengahnya. Itu rumus cepat lebih cepat lagi. Ya. Karena X dikali X dibagi 2X sama dengan perkalian dibagi penjumlahan. Ini coret, jadi X per 2. Jadi kalau ada tahanan yang nilainya sama, dia langsung X per 2. Ya. Jadi ini 8 dengan 8 nilainya sama, 8 per 2. 40. Ntar ini 12 volt. Ya. 12 volt dengan 4 berarti arusnya berapa? I sama dengan V per R. Sama dengan 12 per 4. Sama dengan 3 ampere. Jadi ada arus mengalir sebesar 3 ampere di sini. Atau di sini 3 ampere. Sama aja. Di sini 3 ampere. Ini kan rangkaiannya sama aja semua. 3 ampere. Sekarang kalau ada tahanan seperti ini, arusnya lebih suka jalan atas atau jalan bawah?
Lebih suka ke sini atau lebih suka ke sini? Sama, Sir. Bagi 2. Sama karena Sama-sama Nilai 8, Pak. sama. sama-sama 8 ya. Kalau sama-sama 8 nggak ada pilihan ya. Ya, jadi dia ibarat jalan kalau sama aja, yang satu agak lancar tapi dia sananya macet, dengan satu sama-sama dari awal sampai akhir sedang-sedang ramai lancar ya, akan 1,5 dengan 1,5 ya. 1,5 ampere dengan 1,5 ampere. Jadi di sini mengalir 1,5 ampere ya. 1,5 ampere pecah dia 1,5 ampere. Ini sekedar pengetahuan umum ya. Mungkin di kelas lain juga perlu nanti ya. Seandainya saya lebih cepat ya, seandainya nggak ada dipotong lebaran mungkin udah sampai ke sini ya. Libur yang begitu sehingga bisa lebih cepat ya, tapi udahlah ya, nanti di kuliah lain ada kejar ya. Kalau 1,5 ampere mana lebih suka, yang lebih banyak mengalir di 6 ohm atau di 12 ohm? Orang akan mengerjakan yang 6 gampang, ohm. yang dia 6 ohm akan lebih banyak ya. Yang hambatannya lebih kecil dia akan lebih banyak ngalir di sini ya. Tapi begitu ini banyak yang ngalir jadi terhambat juga. Harus ada juga yang mengalir di sini ya, nggak usah diatur. Misalnya di jalan tol ya, jalan tol lebih lancar daripada jalan biasa ya, tapi begitu di jalan tolnya macet, jalan biasa juga jadi dipakai orang ya, jadi alternatif ya. Kalau kita lihat seperti ini ada rumusnya, pembagi tegangan ya, arusnya dikalikan tahanan harus sama untuk keduanya. Berarti berapa arus dikalikan 6 harus sama dengan berapa arus di sini dikalikan 2, 12, supaya drop tegangannya sama antar titik yang sini dengan titik sini. Ya, berarti 6 dikali X harus sama dengan 12 dikali 1,5 dikurangi X. Karena arusnya harus berkurang. Kalau yang satu ke atas X, ke bawah pasti 1,5 minus X. Ya. Jadi kita bisa tulis 6X sama dengan 12 kali 1,5, 18 dikurangi 12X. 18X sama dengan 18 ya. Arti X-nya sama dengan 1 ampere. Berarti dia kata 1 ampere. Ya. 1 ampere. Kalau kata 1, di bawahnya tinggal setengah ya. 0,5. Jadi bisa dilihat yang jalannya lancar banyak yang lewat, yang jalannya kurang lancar sedikit yang lewat. Tapi ujung-ujungnya dropnya sama ya. 1 kali 6 sama dengan setengah kali 12. Sama-sama dropnya 6 volt. Ya. 6 volt drop di sini dropnya juga 6 volt. 4 kali 1,5 itu 6. Ya, 6 volt drop, 6 volt drop. Ya, kalau di sini dropnya 4,5, di sini bukan 3 kali 1,5, ya 4,5, 5 kali 1,5, 7,5. Ya, itu hanya masalah dropnya. Yang jelas dari titik yang sini ke titik yang sana, bagian yang udah ngerti dropnya tuh bakal sama, ujung-ujungnya sama, cuma berapa besar di setiap titik. Ya. Itulah dia untuk PR. Silahkan ada pertanyaan, kalau enggak kita bahas kuis. Sudah bahas kuis ya, kuliahnya kita anggap selesai ya, nggak harus sampai jam 8 ya. Nanti tinggal fokus untuk mengerjakan UAS. UAS-nya jangan lupa semua bahan yang ada di folder itu kepake ya. Sampai 10 ya. Sampai 10 kuliah ini semua bakal tanya. Dari awal sampai akhir, gelombang segala macam Anda harus belajar ya. Ya, namanya belajar harus ada niat, harus ada sediakan waktu. Bukan state philosophy kuliah ini yang bisa langsung betul jawabannya ya. Harus ada caranya. Oke. Mana masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya siapkan dulu lembar
kuisnya ya, jawaban kuisnya. Saya udah siapkan tapi saya coba copy paste dulu. Ya, bentar. Saya stop dulu presentingnya. Saya siapkan dalam 1-2 menit.
Ya, baik, kita bisa lanjutkan ya. Ya, ini kuisnya sudah saya periksa, khususnya untuk kuis nomor 3 ya, semua yang online offline sudah saya periksa. Tapi mohon maaf untuk yang offline malah nilainya belum saya rekap ya. Yang online yang sudah ya, sudah nanti saya tunjukkan. Yang offline nggak rahasia nilainya ya. Kalau nggak rahasia nilainya nanti di Google Classroom aja saya tampilkan nilai kuis 3-nya ya, biar semua bisa tahu feedback untuk kuis nomor 3 ya. Gitu ya. Terus kalian aja nanti kuis nomor 3 besok pagi sesudah saya recap bisa saya kirimkan. Ya. Sekarang kita bahas solusinya aja ya. Solusi ini penting harus Anda pelajari ya. Banyak yang mengerjakan tidak benar ya, dari gambarnya aja udah salah. Misalnya Nanang gitu ya. Habib gambarnya seolah-olah menempel di bidang YZ. Padahal kan bukan ya. Yang betul mungkin ini Joko malah gambar segitiga. Joko Givari. Padahal kan ABCD ya. Kalau ABCD berarti harus ada 4 titik, nggak bisanya 4. Nah ini kalau Joko mungkin inputnya jangan semua sama dengan PR. Kalau PR-nya bentuknya segitiga belum tentu soalnya segitiga. Ya, gitu ya. Bernard ya, ada juga bentuk segitiga XYZ padahal namanya ABC misalnya. Khotib hampir betul, tapi sesudah itu perkalian-perkaliannya malah jadi susah. Nggak harus yang repot-repot karena di sini nggak ada integral karena gayanya homogen ya, homogenes. Kalau homogen bareng nggak ada pengaruh titik, nggak ada pengaruh posisi. Kalau nggak ada pengaruh posisi langsung hitung ya. Yang betul nih Isnu nih. Pak Isnu ini betul jawabannya hampir tamu, cuma nggak ada perhitungan fluxnya. Kalau ada pertanyaan hitunglah fluxnya berapa gitu ya, nggak dihitung. Nomor 1 betul, gambarnya betul, akurat. Nomor 2 betul, ada gambar garis. Walaupun saya minta 4 ya, 1, ya. Kira-kira gitu jawaban untuk kuis malam ya. Coba kita lihat ini, kenapa begitu sulitnya menggambar 3D ya, padahal di Dufan udah sering kita nonton video 3D gitu ya, atau di bioskop. Kenapa susah menggambar 3D? Lebih enak ditonton daripada menggambar kali ya, mungkin ya. Ini kan udah jelas ya, X, Y, Z ya. Ya, kalaupun salah nggak akan berubah ya. Kalaupun bergeser-geser dia nggak akan jadi segitiga atau nggak akan nempel di dindingnya gitu ya. Nempel mungkin di dinding, cuma kita bisa cek lagi juga. Ya, ya, seperti Nanang nih, melayang maju ke depan ya, bukan ya. Kalau udah sepertinya coba kita baca ya, 101 gitu. Jangan sampai berulang karena nanti di UAS pasti ada pertanyaan seperti ini lagi karena masih bahan baru nih. 101 pergi ke X, pergi ke Y, pergi ke Z ya. Pergi ke Y, pergi ke Z. 1 ke X, 0 ke Y, jangan ke kanan ya. Kemudian Z-nya ke atas 1. Ya ini 1. Buat garis bantu. Ya, kemudian B-nya 104. 1 ke X, ke Y-nya jangan kemana-mana, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Tetap di situ. Kemudian 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah ini dia 4. Ya. 4 di situ, ketemu titik B. C-nya 304, pergi ke X-nya 3. Y-nya 0, berarti nggak ke kiri, nggak ke kanan tadi, seperti tadi. 4, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti titik ini. Jangan lupa Anda gambar garis ini ya, sejajar ya. BC sejajar dengan nanti dengan AD sejajar dengan sumbu X. Sumbu lah ya. Sumbu X sejajar dia
BC sejajar AD sejajar sumbu X. Tinggal tarik aja garis lurus begini. Sejajar dengan yang di sini. Ya. Oke. Biar nggak pusing saya hapus. Ya. Kemudian yang terakhir adalah 301. 1, 2, 3, 0, 1. Ya. Dan digambar. Bukan begini gambarnya. Ya. Bukan begini. Tapi begini. Kenapa? Karena kita lihat aja orang dia mengikuti sumbu X. Ya. Kalau gambarnya begini, seolah di bidang belakang ini ada bidang seperti ini, terus dia di belakang, ya, di belakang sejajar dengan gambar di sini, ya, sebelah kirinya. Tapi ternyata bukan begitu kan? Dia di bidang yang antara di bidang XZ, ya, Y-nya 0 semua. Ya. Kalau tadi di bidang itu yang X-nya 0 semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, jelas semua. Gimana? Ya. Untuk yang online juga nggak ada yang sukses berat. Ya, nggak ada yang sukses. Sukses benar-benar sukses. Adityas mungkin ya. Adityas nomor satunya betul. 100%. Hanya Adityas bisa gambar benar. Waduh. Yang pertama. Yang lain. Oh, Freddy juga. Adityas, Freddy betul. Ya. Tapi yang lain itu kayaknya gambarnya nilainya 50 berarti ada salahnya segala macamnya. 50, 40. Itu dia. Kemudian kita hitunglah luasnya. Ya. Oh, pertama-tama ditanya draw. Ini udah draw, salah nih. Ini I harusnya. Ya, draw. Sekarang oke, betul juga sih. Ya, maaf. Ya, yang pertama udah di draw, kemudian luasnya berapa? Ini luasnya di sini dimensi ke sini ada 2. Dimensi ke sininya ada 3 ya. Dari 1 ke 4 ada 3. Berarti 2 kali 3. Luasnya itu sama dengan 6 meter persegi. Cuma arahnya ke arah sana, menghadap ke sana. Ya, ke arah J. Terus saja 6J meter kuadrat. Kalau udah air hujan dari arah J positif ke J negatif atau dari J negatif ke J positif ada hujan, dia akan menangkap. Permukaan ini akan menangkap air ya. Tapi kalau udah hujannya dari sini atau dari sana nggak akan ketangkap ya. Hujannya dari sini atau dari sana nggak akan ketangkap. Ya, jadi hujan itu hanya menangkap untuk permukaan dari arah J, makanya dia 6J. Oke. Nah, kemudian yang nggak tahu ya, gambarlah flux yang besarnya minus 2I tambah 5J. Kalau minus 2I berarti ke belakang dari sumbu X ya. X negatif. Kemudian 5J adalah Y positif. Jadi dari satu titik gerak 2 ke arah X negatif dan 5 ke arah Y positif. Ini contoh garisnya ya. Saya startnya di sini. Minus 2 pas di 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sini. Hubungkan garis yang titik orange yang satu dengan titik orange yang lain. Ya. Kalau dihubungkan dengan garis seperti ini, garisnya akan seperti ini. Ya, garis seperti itu. Tinggal Anda gambar aja banyak-banyak gini. Beres. Satu sebagai contoh aja. Sesudah itu gambar 4 kali. Ya, gambar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang sejajar ya. Yang benar kan saya kan bikin sketsa. Mau dari mana? Mau mulai dari 0, boleh aja dari 0.
Tapi dari 0 kan kita repot. Kenapa repot? Kita harus memanjangkan ini ke sumbu negatifnya. Minus 2i tambah 5j. Nggak apa-apa gambar di situ. Boleh juga pakai merah, apa jangan pakai merah. Pakai ungu. Minus 2i, minus 1, minus 2. Tambah 5j, ini 5-nya. Ya, 5-nya nih, kita bikin sejajar dengan sumbu x dulu. Sejajar sumbu x, baru sejajar sumbu y. Di minus 2-nya. Ini. Ya. Toh sama aja garisnya. Arah garisnya sama aja tuh. Yang ungu dengan yang oranye sama aja arah garisnya. Ya. Oke, jadi tinggal digambar garis lain yang sejajar ya. Saya gambarlah biar jangan sampai lupa. Ya. 1, ya ini contoh 2. Kayaknya punya saya kemarin cuma 1 garis saja, Ustaz. Ya, 1 tuh udah sangat betul lah, makanya nilainya 80 ya. Karena ya udah sangat betul lah walaupun 1 ya. Tapi yang ini yang Anda nggak hitung nih. Apa miss apa gimana, Sir? Kok kayak kemarin kelihatannya saya cuma dua ini, 1 sama nomor 2, nomor 3-nya nggak ada. Iya, tapi di dalam soalnya. Di dalam soal coba Anda cek. Oh. Di dalam soalnya ini di dalam soalnya. Ya. Now Now determine the flux crossing the rectangular ABCD. Sesudah hint. Now determine the flux crossing the rectangular ABCD. Ada itunya. Oh iya, mungkin saya kelewat ngartiinnya, Sir. Ya, itu dia. 1 udah lumayan, tapi lain kali kalau bikin 4 untuk menandakan Anda mengerti menggambar sejajar. Itu aja sebenarnya yang mau dicek, bukan yang sulit-sulit ya. Oke, baik Sir. Nanti kita tambah lagi. Iya. Untuk yang lain gimana? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya ini bisa dikatakan kurang ada yang sukses ya. Mungkin karena terlalu banyak melihat contoh soal yang mirip-mirip, padahal saya udah ubah medannya ya. Di sini saya ubah medannya jadi 3Z dan 4K. Sementara di PR di slide beda ya. Jadi ya kalau beda berarti beda cerita. Ya. Kemudian kalau tadinya di kiri kanan nilainya 0 karena I, sekarang kiri kanan nggak 0 lagi karena ada I-nya karena ini. Ya. Kiri kanan, ada yang bilang, mungkin meniru di slide ya, kiri kanan nilainya 0 karena I. Kita cobalah ya, walaupun slide physics, kuliah nomor 9 mungkin. Bukan ini. Kuliah 8. Nggak ada yang bisa jawab benar ya, Sir? Iya, itu dia. Tapi apakah salah? Ada yang benar nggak ya? Ada yang hampir-hampir ya, ntar saya cek. Itu juga 85 nilainya, lumayan hampir-hampir betul. Ya, kemudian Khotib 85 ya. Karena X-nya lupa. Ya. Selain itu kayaknya offline kurang sukses. Ya. Sukses ya. Karena bukan hanya 4 tapi sekarang jadi 4X ya. Kalau 4X beda lagi ceritanya gitu loh. Jangan hanya dengan 4-nya. Ya, coba kita lihat di sini ya. Ini kan 4. Tapi kalau udah 4X mau gimana? Sebentar. 3XI tambah 4J di soal kuis.
3ZI tambah 4X, ada 4X di sini. Jadi mungkin Anda lihat, oh kalau 4 tuh nggak ada temannya gitu ya. 4 jadi langsung 4 aja. Kemana tuh? Nggak tahu. Mana yang jadi. Ya. Harusnya ada 4X ya. Ya. Mungkin ini ya. 4, oh langsung aja 4 nih. 4 DXDZ nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa dengan 4. Padahal di sini udah berubah jadi 4X. Ya. Kalau di sini jadi 4X, di sini dia mengarahnya ke K. Ya, bagian depan ini mengarahnya ke K. Kemudian yang bagian top mengarahnya ke J. Ya, mengarah ke K, mengarah ke J. Bentar dulu. Ya, bagian K ke arah ke J. Tadi saya mau cek punya kutip betul lah. Ya oke lah. Ya, betul. Hanya salah situ. Ya. Jadi kalau yang 0, yang ini 0 kenapa? Karena ke arah top. Dia permukaannya ke arah J, tapi medannya yang mengalir hanya ke arah I dan K. Ya, berarti I dikalikan J nilainya 0. K dikalikan J nilainya juga 0. Jadi yang top nilainya 0. Yang top itu dia bergerak dari sini sampai ke sini. Atau X-nya dari 1 sampai 3. Ya. Kemudian Y-nya bergerak dari Z-nya bergerak dari sini sampai ke sini. Ya. Dari 0 sampai 2. Makanya batasnya 0, 2, 1, 3. Ya. Ini yang top. Ya. Yang front gimana yang depan? Kita lihat coba kalau kita bergerak, kita mau bermain ya, menjelajah ya. Menjelajah di sini ke sana kemari ya. Yang berubah apa? Yang berubah itu ada nilai dari X kiri kanan dan nilai dari Y atas bawah. Tapi nilai Z-nya selalu sama. Ya, nilai Z-nya itu di 1. Di 1 ini. Nilai Z-nya 1 karena dia kubus ya. Nilai Z-nya di 1. Ya. 1 ini. Ya, karena nilainya dia di 1, ya harusnya kita integral bukan 1, 2, ini 2 ya. Karena dia 2 kali 2 kali 2. Di 2. Makanya integral seperti ini. Apa yang bergerak? Y-nya bermain-main di antara 0 dan 2 untuk front. 0 dan 2 dari sini sampai ke sana. Kemudian X yang bermain dari 1 ke 3 dari sini sampai ke sini. Ya, bermain ya. Untuk nilai Z yang selalu sama dengan 2. Ditulis begini. Sebenarnya Z bisa kita masukkan di sini ya. Cuma Z-nya itu ternyata nggak ada manfaatnya. Karena begitu dikalikan I dikalikan K jadi 0. Nggak perlu dikerjakan. K dikalikan K sama dengan 1. Berarti yang perlu dikerjakan hanya ini ya, 4X dx dy. Jangan lupa X ya. 4X dx dy. Kalau udah dari sini saya yakin semua bisa lah. Ya, yang salahnya kecil di sini. Tapi ya kecil tapi cukup signifikan ya. Jadi ya nilainya 80, 85 masih nilai A lah itu ya. Jadi tapi nggak bisa tinggi-tinggi, nanti bedanya apa dengan yang betul ya. 4X diintegral jadi 2X kuadrat, masukkan 1,3, kemudian Y-nya dimasukkan untuk 0,2, tergantung selisihnya. Ya, jadi dia dapatnya 32 Newton per Coulomb. Ya, kira-kira gitu.
Ada pertanyaan? 32 Newton per Coulomb. Ya, jadi Wisnu dengan Kotip itu betul di nomor 2-nya nilainya 0, tapi di nomor 1-nya nilainya salah karena lupa memasukkan nilai X. Ya, hati-hati, nanti di UAS bisa aja soalnya sama persis seperti ini, cuma E-nya saya ubah ya. Jadi misalnya yang bagaimana? 3Y ditambah 4Y ya. 3YI ditambah 4YK misalnya. Sama-sama Y dua-duanya. Apa yang harus dikerjakan kalau di permukaannya bukan yang di front dengan di top. Karena udah saya tanya, saya mau bikin left and right, di permukaan right. Jadi Anda harus, yang diubah ini dan itu, kemudian batasnya dari 0 sampai 2, 0 sampai 2, lakukan integral untuk nilai X sama dengan 3, misalnya gitu ya. Inilah yang harus Anda kerjakan ya. Itulah sama prosedur kerja kalau saya lihat ya. Kalau berubah bagian bukan berarti semua berubah kan. Cuma yang tadinya melapornya ke sana harus melapornya sekarang ke sini. Tadi yang harus ini dulu baru sana baru sini. Misalnya gini, saya pernah belajar dulu digital system. Bagaimana supaya kita jangan salah waktu menyeberang jalan di Amerika atau di negara-negara Eropa. Jangan sampai salah menyeberang jalan. Kalau di Indonesia, di daerah normal, kita menyeberang lihat mana dulu. Kita kalau menyeberang di Indonesia lihat kanan dulu. Ya. Baru nyebrang. Sesudah itu lihat kiri baru nyebrang. Setengah jalan kedua ya. Lihat kanan, kalau aman nyebrang. Tapi kalau di luar negeri bukan gitu kan. Kita harus lihat kiri baru nyebrang. Kesimpulannya apa? Untuk semua prosedur lihat kiri atau lihat kanan atau mau belok kiri belok kanan dinegasikan aja semua hukum di Indonesia supaya bisa berlaku di negara Eropa. Ya. Misalnya kalau di Eropa belok kiri, kalau di Indonesia belok kiri jalan terus. Ya. Nggak akan ada itu di Eropa. Di Eropa adalah belok kanan jalan terus. Ya. Kalau di Indonesia, kalau mau belok kanan, hati-hati. Ya, di perempatan kalau mau belok kanan, hati-hati, lihat sebelah kiri. Kalau di Eropa, lawannya. Di perempatan kalau mau belok kiri, hati-hati, lihat sebelah kanan. Gitu. Jadi kanan kirinya langsung diubah, hukumnya langsung betul. Ya. Ya. Cukup menarik juga itu. Jadi tinggal ubah kiri ke kanan kiri jadi beres. Nah di sini juga ya, kalau saya lihat sih begitu ya. Lihat mana daerah arahnya kemana, kemudian perkalian di mana, ubah ininya, lakukan. Sebenarnya semua prosedurnya sama. Ya. Itu dia, sekedar ya ilustrasi ya, nggak tahu berguna atau enggak ya. Ya, itu nomor 2. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3. Ya. Tidak ada pertanyaan, nomor 3. Ya. Tolong kalau Anda mengerjakan kuis, dikerjakan sendiri. Ya. Dikerjakan sendiri, jangan kerjakan sama teman. Karena kebetulan saya katakan ya sampai sekarang ya saya udah kirim email ke beberapa kloter ya. Ada sejumlah kloter yang jawabannya mencurigakan ya. Ya. Karena mirip banget, mirip semirip-miripnya. Ya. Kalau jawaban mirip nggak apa-apa, tapi kalau kembar identik udah saya sebagai ahli forensik ya, forensik akademik udah bisa melihat itu nggak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri ya. Itu akan dikerjakan bareng-bareng ya. Ya. Mau sumbernya dari manapun ya. Kalau misalnya yang satu bilang ro alumi gitu ya. Yang lain bilangnya ro alumi juga, ya ketahuan lah. Karena di mana-mana bisa alu, bisa aluminium, tapi ini sama-sama alumi semua. Ya nggak mungkin ya, itu dikerjakan berbeda tempat dan tidak saling kerjasama ya. Ya.
Itu dia. Jadi dari itu aja udah ketahuan. Dan kalau di keadaan panik udah nggak mungkin lagi mikir kita, ya. Ya. Ya, coba di keadaan panik, Anda ujian Jepang, nggak pernah belajar, terus ditanya, tulis good morning, tulis bahasa Jepang untuk menyatakan salam dan menanyakan apa kabar. Ya, kalau saya dalam bahasa Inggris ya, good morning, how are you? Atau good morning, may I know how are you doing? Ya, what's up this morning? Are you fine? Itu contoh-contoh bahasa Inggris. Kalau saya ngerti bahasa Inggris, terus di contoh perintahnya adalah tulis greeting di pagi hari, ya. Tapi begitu di Jepang, ya, saya diminta ujian bahasa Jepang, tuliskan bahasa Jepang untuk good morning, how are you, dan kemudian contekannya seperti ini. Kira-kira maksudnya apa yang akan terjadi? Nggak mungkin saya ambil resiko, ya. Notasi ini mau saya ganti ke notasi ini dulu, baru sesudah itu yang ini, baru ini. Karena saya mau beda dengan teman. Nggak mungkin, karena takutnya nanti salah. Ya. Jadi semuanya saya bikin begini nanti. Saya tiru semua seperti ini. Ya. Mengubah ketakutan. Ya. Tapi begitu bikin sama aja jadi ketahuan. Ya. Karena nggak mengerjakan sendiri. Ya. Jadi gimana caranya, ya, sekedar nasihat, jangan untuk Anda ya yang mungkin masih ketemu lagi dengan saya, ya, kalau di kuliah-kuliah yang pilihan berganda yang jawabannya A, B, A, B, C, tiba-tiba semua 100, ya itu ya keberuntungan bagi Anda lah, ya. Tapi kalau di saya ya nggak bisa gitu, ya. Google Translator misalnya dari Indonesia mau ke Japanese, ya. Apa kabar? Mau gimana caranya? Saya nggak tahu bahasa Jepang, mau diubah, repot, ya. Baik-baik saja. Nah, mau gimana? Kalau nggak ngerti, saya kebetulan nggak ngerti bahasa Jepang, ya bakal saya tiru gambar ini semua, ya. Sehat, aman. Ini kan semua istilah-istilah untuk menanyakan kabar. Kalau kita ngerti, bisa banyak alternatif. Ya itu dia contohnya, ya. Jadi kalau Anda merasa keberatan, merasa nggak mengerjakan bareng-bareng, ya silakan bisa sampaikan ke saya, biar nanti kita diskusi dulu, ya. Tapi kalau Anda tidak sampaikan keberatan ke saya, berarti itu saya yang nggak ada bandingnya, ya. Itu dianggap putusan akhir gitu, ya. Kalau mau banding atau mau kasasi boleh-boleh aja. Tinggal bilang, ini saya sebenarnya ngerjain sendiri, Pak. Tapi nanti coba kita ketemu, ya. Saya tunjukin nanti hasilnya, ya. Kemudian Anda argumen nanti. Kalau mau argumen, mau ketemu benar atau salah, ya bisa kita diskusikan, ya. Yang penting kekeluargaan, kan. Zaman sekarang kan semua kekeluargaan, ya. Ya, keluarga siapa dulu, ya, tapi kekeluargaan. Kenapa? Ya, dan kemudian kalau di kuliah saya, ya mohon maaf kalau nilainya 100 di kerjaan bertiga, ya biar adil dibagi 3 gitu loh. Nah, jadi masing-masing dapat 33,3, ya biar adil, ya, sama rata sama rasa gitu, ya. Kalau nilainya 100, kemudian yang ngerjainnya berdua, ya dibagi 2 lah. Kan kerjasama gotong royong, biar adil nilainya 50-50 gitu loh. 3. Anda bisa lihat nggak ada yang cukup nilainya untuk lulus kalau kerjasama, ya. Nggak akan cukup nilainya. Kalau mau lulus itu harus gampang sebenarnya. Matikan WA, kerjakan, kumpulkan, jangan bagi ke teman jawabannya, ya. Masih ada satu kesempatan di UAS, jangan diulang-ulang lagi. Kalau ketangkap lagi, waduh, ya masih ada sih pengampunannya, atau kesempatan, bukan pengampunan lah, mohon maaf, ulangi, bukan pengampunan, ya. Masih ada perbaikan, ya, tapi ya semoga perbaikannya di tahun 2024, jangan di tahun-tahun berikutnya, ya. 2025, 2026 masih ada. Semoga kita sehat walafiat bisa ketemu lagi di kuliah fisika ini, ya. Jadi gitu, ya. Jadi tolong yang ngerjain nggak susah ngerjain itu sampai
bekerja sama, ya. Tinggal tutup kamar, kunci, ya, matikan handphone, jangan matikan handphone, mungkin ya boleh matikan handphone ya, nyalakan, hidupkan kalkulator, kerjakan. Handphone perlu juga nanti mungkin untuk foto, tapi yang jelas itu kerjakan sendiri, kumpulkan, jangan share ke teman, aman, ya. Tapi begitu dikumpulkan, share ke teman, nah ini dia, ya. Ini sudah sering terjadi nih, mahasiswa yang satu ngumpulinnya jam 19.50, tiba-tiba yang lain jawabannya sama, jawabannya jam 20.30 sama, nah, kan. Tiba-tiba ada lagi yang jam 22, pernah gitu kejadian ya, 22, makanya ada aturan on time mengumpulkannya, karena udah pernah kejadian seperti ini, ya. Ininya 100, tiba-tiba ini kok jadi betul juga, ternyata karena 30 menit ini cukup panjang ya, 30 menit kan 2 kali 15 menit perpanjangan waktu sepak bola ya. 30 menit ini bukan 30 menit lagi nih, 40 menit ya, udah termasuk turun minumnya. Cukup ini untuk ngerjainnya. Ya itu makanya ya. Itu ya, kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. Jangan sampai nanti kartu merah ya. Kartu merah ya, di malam ini kita harap tidak ada terjadi kartu merah untuk Indonesia. Ya, semoga tidak ada di kartu merah di sini, dan kartu merah di Anda juga nggak ada di waktu ujian akhir semester. Ya. Saya belum cek kuis kedua ya. Dan sampai mid exam saya lihat masih beda. Nanti begitu saya cek kuis kedua, waduh kalau sempat ternyata mulai dari kuis kedua, beruntunglah saya udah ngoreksi kuis ketiga. Kalau enggak ya nggak bisa saya ingatkan sampai wise. Ya. Seperti itu. Ya, kembali ke soal ini ya, Anda harus hati-hati menghitung besaran ya. Cukup jelas nggak nih ya? Maaf ya, ini harusnya saya bikin enggak. Udahlah, nggak apa-apa lah ya. Aluminium diberikan nilainya ya, diberikan koefisiennya ya 20 derajat. Jangan lupa kalau perpangkatan itu dibagi dengan pangkat negatif jadi nambah dia ya. Kalau dikalikan jadi berkurang maksud saya ya. Kalau -3 dikali dengan -4 jadi berapa? 10 pangkat -3 dikalikan dengan 10 pangkat -4. Jadi 10 pangkat -7. Ya, bentar ya. Saya bikin 10 pangkat -1 dikali 10 pangkat -9. Ini pangkatnya ditambah ya, sama dengan 10 pangkat -10. Tapi kalau 10 pangkat -1 dibagi 10 pangkat -9, berapa? Dan 10 pangkat -1 dikurangi -9. -1. 10 pangkat 8. Ya, betul ya. Sama dengan 10 pangkat, jadi 8 dia. Jadi positif. Jadi berapa orang di antara Anda salah ini. Begitu lihat minus, malah dikurangi lagi. -4, -8, jadi -12. Padahal ya, harusnya -4, -8. Jadi tambah. Ya. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat -5. Berapa? Pangkat pangkat, kalian tahu? 4 kali -5, -1. Ya, 4 kurang 5 ya, -1. Ya. 10 pangkat -5 dibagi 10 pangkat 4. Dengan 10 pangkat -5 -4. Ya. Dengan 10 pangkat -9. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat -5, kebalikannya 10 pangkat 4 dikurang -5 dengan 10 pangkat 9.
Ya. Ini dia rumusnya. Ya, jadi begitu dapat ini kita jangan lupa kalikan seperti ini. Beberapa orang betul, walaupun yang lain juga tidak. Ya. Area sama dengan PR kuadrat. Pi kali 0,25 kali 0,25. Ya. Tapi ini dikonversi dari 0,25 inci ke cm dikalikan 2,54. Ya, dapat 1,267 cm persegi. Bagaimana konversi dari cm kuadrat ke meter kuadrat dibagi 10.000. Ya, nih, ya, 1/10.000. Ya, begitu dapat, baru kita hitung. Ya, L sama dengan sekian dibagi sekian. Ya. Ya, saya aja kalau ngerjakan ini 2 kali ya, angkanya bisa beda, segala macam. Jadi, ya itulah, kalau sampai layout pun sama, ya berarti udah betul kemungkinan besar ya 95-97% itu berarti dari satu sumber, ya kira-kira gitu. Ya, inilah dia, ya hitung panjangnya sekian dapatnya 134,79. Ini kiranya salah, ya. Harusnya miliohm ini. Aduh, gimana nih? 30 pangkat minus 3 kali 1,267 pangkat minus 4 dibagi 2,82 pangkat minus 8. 134,37 ohm. Oh, bukan ohmnya, salah. Meter yang ini meter ya, mohon maaf ya. Itu nilainya betul tapi meter. Ya, panjang, bukan ohm. 134,79 meter. Kalau ada salah-salah sedikit, nanti Anda bisa cek ya. Kalau iseng mau datang ke sini mau ambil lembar jawaban juga bisa. Ya. Ya. Kemudian bagaimana dia kalau temperaturnya naik jadi 45 derajat. Ya. Kalau naik dari 45 derajat, tahanan itu mirip orang yang kalau diingat-ingatin makin semangat kerja. Ya, saya udah pernah bilang seperti itu ya. Jadi diingatkan, oh bukan salah. Tahanan itu justru kalau diingat-ingatin malah nggak mau kerja. Ya. Jadi tahanannya meningkat. Ya. Tadinya dari 30 meningkat jadi sekian. Jadi Pak Isnu ada kesalahan mungkin kurung dan lain-lain ya. Mungkin ini hanya seperti ini ngitungnya, nggak 1 tambah. Harus hati-hati, 1 ditambah 3,9 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 25. Ya, dikalikan 25. Ini rumus ya. Apa yang terjadi dengan tahanan kalau temperaturnya meningkat? Bisa langsung ininya diganti dengan tadi tahanannya dihitung ya. 30 miliohm jadi berapa? Atau bisa juga sih kalau mau ya rho-nya diganti. Ya. Misalnya rho baru dikali L per A. L-nya mana? Yang tadi udah dapat ya 134,79. A-nya udah dapat. Ini juga jadi R baru. Sama. Mau rumus ini boleh, tapi kenapa nggak langsung diubah rho-nya? Karena rho L per A-nya kan udah diberikan 30 miliohm. Kenapa nggak hitung lagi? Langsung nilai R-nya dikalikan dengan peningkatannya. Ya. Kira-kira itu. Silakan kalau ada bertanya. Tadi nggak ada yang bertanya. Ya, berapa orang yang hadir hari ini? Semua dianggap hadir aja? 12. Saya absen aja ya. Ada Lukman. Aditya ada? Ya, hadir Pak. Bimo? Bimo hadir Pak. Bernard?
Joko, Angga hadir. Angga, halo. Freddy, Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Imam, Irfan, Hadir, Pak. Wisnu hadir. Khotib hadir ya? Khotib ya. Hadir. Nanang, Hadir, Sir. Nanang ini saya agak. Bo ada Bo. Cek. Bo ada. Berat Bo hadir, ada Sir. ya? Bo ada. Bernard. Bo ada Bo. Ini Nanang ini ada dosen kita Pak Nanang ya, jadi saya agak nggak enak manggilnya. Saya panggil Febri aja ya sekarang ya. Febri aja ya. Rian, Rizkian, Hadir, Sir. Tafhan yang 11. Banyak nih, gimana caranya? Ada 13. Ada yang nggak belum hadir? Joko? Maaf sir, saya double sir. Oh, 13. Sir, Erlangga hadir, Sir. Maaf, Sir, 12. tadi HP-nya mati. Oke, itu aja ya. Joko nggak ada, Imam nggak ada, Bowo nggak ada. Rianto, ya ini ya. Nah, oke, ya begitulah ya. Kemudian kita sampai ketemu nomor terakhir ya. Nomor terakhir ya, kecuali kalau ada pertanyaan. Nomor terakhir mana dia lembar, mana dia, ini semua ada ya, gimana ya. Itu saya cek di e-kampus ya, di week pertama itu saya kan hadir, Sir, di sini. Tapi di e-kampus itu absen, Sir. Waktu itu kan masih belum kerekap namanya, Sir. Oh gitu ya, itu udah harusnya 4 minggu batas untuk dosen ya. Entar. Siapa Anda? Bernard, Sir, sorry. Bernard. Dosen hanya bisa 4 minggu. Mana Bernard hadir ya? Oh di kampus nggak hadir ya? Dianggap nggak hadir ya? Di kampus, Ya, Sir. nanti saya hitung lah. Saya hitung kehadirannya berapa persentasenya. Kalau tiba-tiba nilai akhirnya berubah, saya tambahkan di OAS atau di OAS saya tambahin nilainya biar kompensasi nilai absensinya ya. Saya tambahin, saya tambahin ya. Kira-kira gitu ya. Ya, terakhir. Ini dia. Jadi aluminium ada soal online, ada soal offline lagi. Mohon maaf ya, bentar. Soal bentar ya. Ada nggak soal online yang lain? Bentar. Ada Pak, ada tambahannya Pak kalau online Pak. Iya itulah. Nomor 2 sama nomor 4. Nomor 2 kanan dan kiri. Waduh, ke kanan itu nilainya I, berarti ada nanti 3Z dikalikan DY, DZ gitu ya. 3Z kali DY, DZ ya. Ke kiri juga 3Z kali DY, DZ ya. Kalau mau ya. Coba aja, nanti coba Anda kirim lagi. Aduh, gimana nih. Mohon maaf ya, kayaknya jadi nggak jadi pulang cepat nih begini caranya. Lama lagi.
Ini juga latihan untuk Anda nih ya. Latihan untuk Anda yang lain, bagaimana kalau dia di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri saya langsung cepat aja ya, semoga bisa cepat juga. Inginnya cepat. 3ZI ya, untuk right ya. Right sama dengan integral. Kalau right itu yang berubah itu adalah ke sini Z dan ke atas Y. Ya, berarti katakanlah Y sama dengan Z sama dengan dari mana terserah ya. Kemudian E-nya 3ZI tambah 4XK dikalikan luasnya. Kiri kanan itu berarti DY DZ. DY DZ ke arah I. Ya. Kalau di sebelah kanan dia X-nya sama dengan 3. Berarti kita tulis X-nya sama dengan 3. Ya. Itu dia. Kalau di sebelah kiri, di sebelah kiri, left. Perubahannya apa? Sama seperti tadi. Yang berubah apa? Kalau di aturan lalu lintas misalnya ya, 3ZI tambah 4XK dikalikan DY DZI juga, tapi di sebelah kiri itu dia X-nya sama dengan 1 ya. Bila X-nya harus diganti sama dengan 1, itu dia. Sekarang apakah ada pengaruh X sama dengan 1 kita nggak tahu ya. I dengan I ada nilainya ya. Sementara I dengan K nggak ada. Berarti integral 3Z DY DZ ya. Sementara di sini sama dengan integral 3Z DY DZ negatif. Ya, saya lupa negatif. Kenapa? Karena permukaannya menghadap ke sebelah kiri ya. Ini harus dikalikan negatif nih. Maaf lah ya. Ini harus dikalikan negatif. Kenapa dikalikan negatif? Karena dia permukaan kiri yang kalau di gambar ini dia menghadap ke arah I. Kalau yang di belakang ini dia menghadap ke arah minus I. Ya kira-kira gitulah. Itu sebabnya dia jadi negatif. Ya. Nanti nilai Y dari 0 sampai 2, katakanlah nilai Z-nya dari 0 sampai 2 ya. 02 betul ya, 02 X dan Z 02 ya. Ya, 3Z diintegralkan terhadap Y, berarti nanti jadi 3/2 Z kuadrat Y kuadrat. Z kuadrat 02 Y 02, kira-kira gitu ya. Masukkan ya, ini juga minus 3/2 Z kuadrat untuk 0 sampai 2 kalikan Y 02 sama dengan minus 3/2 kali 4 kurang 0 kali 2 kurang 0. 8 kali minus 3/2 minus 12. 8 kali 1,5 ya, minus 12 Newton per Coulomb meter kuadrat. Kira-kira gitu, nanti Anda coba cek lagi. Ini juga nanti plus ya, 12 Newton per Coulomb meter kuadrat. Intinya yang kiri dan kanan saling meniadakan. Yang satu masuk, yang satu keluar. Ya, ini sekedar untuk Anda yang online ya, bisa cek jawabannya, kemudian yang offline bisa ditambahan latihan ya. Kita latihan lanjut ke sini. Nah, ini dia. Ya. Jadi panjangnya 15 meteran. Ya, begitu seperti ini. Hati-hati ya, karena kalau di sini udah mili ohm, tiba-tiba Anda hitung hasilnya ohm, langsung bubar dia. Masa semuanya 15, ternyata yang di sininya 5 ohm. Ya, padahal semuanya katanya 15 mili ohm. Ya, kalau matematika sih gampang. Ya, berapa tekanan di sini? Ya, sama dengan 15 mili dikurangi 5 ohm. Sama dengan minus
minus 4,99 ohm ya. Kalau matematika begini kalkulus ya. 5 dikurang 15 mili dikurang 5 ya hasilnya negatif. Hitungin terus bisa ketahuan. Ya, tapi nggak mungkin kalau di kita negatif tahanan, kan harus positif. Jadi kalau salah di sini jadi nggak ketemu dia karena terlalu besar jawabannya Anda. Dan terlalu besar jawabannya itu karena apa? Karena perpangkatannya ini nggak benar-benar nih. Ya, pangkat minus 5, minus 8-nya hati-hati dikerjakan supaya bisa begitu. Ya. Ya. Kira-kira gitu ya. Jadi tahanan 15 ohm, panjangnya jadi 15 meter. Ada pertanyaan? Saya cek dulu nih yang offline. Oh, satu betul nih. Khotib very good. Betul-betul 100. Nah, hanya khotib. Ya, mungkin ya saya salah. Itu dia. Ya, Bernard masih harus banyak dihitung. Nggak bisa hanya dengan satu rumus 20 derajat langsung sekian ya. Harus hubungannya seri ditambahkan kiri kanan berapa? Ya, ini Pak Isnu ini salahnya di radiusnya. Radiusnya 3 mm, jangan ditulis 3, harus ditulis 0,003. Di sini ditulisnya 3,14 kali 3 kuadrat. Kalau 3 kuadrat berarti masih milimeter kuadrat. Milimeter kuadrat konversi ke meter kuadrat lagi. Ya. Juta kali ya. Pangkat minus 6. Ya. Hati-hati di ini. Hati-hati di sini. Ya. Ini saya serahkan ke Anda lah ya untuk latihan gimana langkah-langkahnya. Yang jelas ketahuan dulu di aluminiumnya berapa nilainya. Kalau aluminium sekian berarti ini harus ditutup oleh yang koper tembaga. Ya. Nilai tembaga ini harus hasil dari rumusnya Rho kali L per A. Ya. Sehingga dapatkan seperti itu. Ya. R sama dengan Rho L per A. Sehingga didapatkan L panjangnya harus sekian. Sekarang coba untuk yang offline, bisa nggak jawab pertanyaan ini? Pertanyaan tambahan untuk yang online. Tanpa harus pakai rumus panjang-panjang. Sebenarnya ini hanya untuk mengecek Anda bisa menjawab dengan logis nggak? Nggak usah rumus. Ya. R inisialnya sama dengan 15 miliohm. Kemudian diameternya di double. Ya berarti R-nya dikalikan 2. Kemudian panjangnya disetengahin. Disetengah kalikan. Ya. Yang saya udah pernah tulis kan. Misalnya 15 miliohm ya. Salah. miliohm ini sama dengan Rho awal, Rho inisial kali L inisial dibagi A inisial. Sekarang R yang final sama dengan Rho final kali L final dibagi A yang final. Rho-nya gimana? Sama bahannya. Ya. Yang aluminium tetap aluminium, yang koper tetap koper. Ya, berarti dia akan sama dengan
rho I. Panjangnya gimana? Panjangnya ternyata di sini dikatakan di setengah kalikan. Jadi panjang air sama dengan setengah dari panjang awal. Ya, kemudian A-nya gimana? Ya, areanya di double, lebih besar. Ya. Pipanya di dua kalikan seperti ini, lebih besar dan lebih pendek. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau di dua kalikan berarti kalau R-nya di dua kalikan berarti A-nya di 4 kalikan. Ya. 4 kali A inisial. Ya, kalau karena R inisial per bentar. A inisial per A final sebanding dengan R inisial kuadrat per R final kuadrat, kira-kira gitu. Anda pikirkan lagi lah nih ya. Luas itu adalah pi R kuadrat. Jadi kalau R-nya bertambah 2, luasnya bertambah 4 kali. Ya, jadi ini sama dengan setengah dibagi 4. 1/8 kali rho inisial L inisial per A inisial. Sehingga dia sama dengan 1/8 kali 15 miliohm. Kalau mau dihitung ya. 1/8 kali 15 miliohm dapatnya 15 bagi 8, 1,875. Ya, 1,875 miliohm. Ya, Anda bisa bayangkan ya, ada pipa yang seperti ini. Pipa seperti ini sempit dan airnya panjang. Diubah menjadi udah lega, ya pipa jantung lah misalnya ya. Pembuluh darah jantung udah pendek panjang, tiba-tiba dibuat lebar diameternya, kemudian hanya pendek. Darah akan sangat senang hati, ya, senang hati lewat. Kalau di sini tekanan jantungnya tinggi, P-nya tinggi, di sini P-nya rendah karena lebih mudah untuk mengalir ya, udah lebih pendek. Gesekannya berarti hanya dari sini sampai ke sini, ya. Masalah hidupnya hanya dari sini sampai ke sini. Ditambah lagi banyak garis yang bisa masuk. Kalau di sini garisnya hanya masuk 1, ya, dan masalah hidupnya dari sini sampai ke situ. Kira-kira gitulah ya ilustrasinya. Kenapa dia tahanannya jadi 8 kali lebih kecil. Ya, dengan sederhana bisa dikerjakan tanpa menghitung seperti ini. Itu untuk hari ini. Ya, masih lumayan, bisa lebih cepat 15 menit dari biasa. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada berarti itu dulu ya, sampai ketemu di tanggal demikian, di tanggal 13. Langsung kita yang mau datang silakan, akan tetap dapat 10 poin ekstra untuk nilainya karena kehadiran offline ya. Kalau hujan nanti ditambah jadi 15 poin ya, karena ya kalau jam 9 malam hujan kan lebih susah pulang ya. Lebih saya hargai ya. Ya, tapi jangan berharap ada gempa dan segala macam biar dapat nilai 30 ya, itu repot juga ya. Akhir-akhir ini sering ada gempa ya, saya juga merasakan waktu hari Sabtu malam, Minggu malam ya. Ya, untung aja nggak ada apa-apa ya. Ya, itu dulu ya, sampai jumpa tanggal 13 Mei. Selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.